Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahwal dari kelas 11 Al-Biruni nomor urut 22. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai uji kompetensi bab 2. Soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan demokrasi? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Soal nomor 2. Jelaskan macam-macam demokrasi. Sistem demokrasi berdasarkan prinsip ideologi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, demokrasi liberal. Demokrasi liberal yakni merupakan sistem demokrasi yang menjunjung tinggi hak setiap warga negara serta memberikan kebebasan setiap individu dalam mengemukakan pendapatnya. Adapun demokrasi liberal ini dapat disebut juga dengan demokrasi konstitusional, yang dimana pemerintah wajib melindungi hak-hak individu warga sesuai apa yang telah tertera dalam konstitusi. Yang kedua, demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat merupakan sistem demokrasi yang dijalankan melandaskan paham sosialis atau komunisme, yang mana kepentingan negara dan kepentingan umum menjadi yang terpenting di atas kepentingan individu. Yang ketiga, demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan sistem demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Adapun sistem demokrasi Pancasila ini berdasarkan musyawarah mufakat yang mengedepankan kepentingan umum. Soal nomor 3. Jelaskan soko guru universal. Soko guru universal adalah tiang-tiang yang menjadi fondasi untuk membangun dan mendirikan tatanan demokratis dan sebagai indikator sejauh mana demokrasi ditegaskan. Soal nomor 4. Jelaskan bahwa nilai demokrasi Pancasila lebih unggul jika dibandingkan dengan demokrasi lainnya. Nilai demokrasi Pancasila lebih unggul jika dibandingkan dengan demokrasi lainnya karena demokrasi Pancasila mengutamakan kepentingan dari masyarakat, negara, dan bangsa. Sedangkan demokrasi lainnya mengutamakan kepentingan demokrasinya sendiri-sendiri. Soal nomor 5. Buktikan bahwa negara Indonesia negara demokrasi, baik secara normatif maupun empirik. Bukti normatif adalah bukti yang berkaitan dengan norma atau ketentuan yang mengatur kehidupan demokrasi di Indonesia. Sedangkan bukti empiris adalah bukti yang berkaitan dengan praktik demokrasi yang dijalankan oleh Indonesia selama ini. Bukti normatif bahwa negara Indonesia adalah negara demokratis antara lain: yang pertama, pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat yang memuat Pancasila. Yang kedua, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan secara empirik, bukti bahwa negara Indonesia adalah negara demokratis antara lain: 1. Dilaksanakannya pemilihan umum atau pemilu dari tingkat pusat sampai daerah. Yang kedua, adanya pembagian kekuasaan dalam negara, yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif. Yang ketiga, pemerintah bertanggung jawab penuh kepada rakyat yang diwakili oleh sistem perwakilan, yakni DPR dan juga MPR. Soal nomor 6. Kemukakan prinsip-prinsip yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan yang demokrasi. Yang pertama, kedaulatan di tangan rakyat. Yang kedua, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga, pemerintah berdasarkan hukum atau konstitusi. Yang keempat, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Yang kelima, pengambilan keputusan atas musyawarah.
Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.